Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Shalom. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 34 ayat 9 hingga 11. Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan 11 demikian bunyi firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini merupakan sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud ketika ia berada di depan Abimelek, ketika ia berpura-pura tidak waras. Dalam bagian ini Daud mengungkapkan bagaimana betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan dan betapa berbahagia orang yang berlindung pada. Kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa hanya bisa kita rasakan ketika kita mencoba mengecap dan melihatnya. Mengecap berarti kita merasakan dengan betul, merasakan sampai terasa, benar-benar terasa kebaikan Tuhan itu. Dan melihat dalam bagian ini berarti kita melihat dengan nyata betapa baiknya Tuhan dan betapa berbahagia orang yang berlindung pada Tuhan. Sebab Tuhan ialah sumber perlindungan kita dan sumber sukacita kita. Hal inilah yang menolong kita agar kita bisa menyadari bagaimana Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Ketika kita telah mengecap, merasakan betul kebaikan Tuhan, maka kita akan merasakan juga Tuhanlah yang memenuhi segenap kebutuhan kita. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Takut di sini bukan berarti kita ketakutan seperti kita melihat sesuatu yang seram. Tetapi takut di sini adalah berarti taat, berarti patuh, berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap mereka yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka tidak akan berkekurangan. Mereka akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan ketika mereka berserah. Ketika mereka juga berupaya untuk merasakan dan melihat betapa kebaikan Tuhan. Dalam ayat 11 bahkan Daud mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sebuah jaminan bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka tidak akan berkekurangan hal-hal yang baik. Justru yang baik itu semakin ditambahkan ketika kita berupaya mencari Tuhan dengan merasakan kebaikan, mengecap kebaikan itu, melihat bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, merasakannya, dan bahkan yakin akan penyertaannya yang senantiasa mencukupkan segenap. Marilah Bapak Ibu kita merenungkan, sudahkah kita berusaha untuk merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Sudahkah kita berusaha meluangkan waktu merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, merenungkan penyertaan Tuhan, merenungkan hal-hal baik yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, atau kita justru lebih sibuk merenungkan hal-hal yang terkait diri kita, keburukan-keburukan orang lain, hal-hal yang membuat kita sakit hati, lebih sibuk untuk memikirkan hal itu ketimbang perkara-perkara baik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sudahkah kita mengarahkan diri kita secara penuh kepada Tuhan? Atau kita masih hidup dalam rasa sakit hati kita karena kita masih mengarahkan diri kita hanya untuk kepentingan diri kita semata dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, biarlah melalui pembacaan Alkitab dan renungan malam hari ini, kita semua diingatkan untuk boleh merasakan kebaikan-Mu ya Bapa, penyertaan-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Ajar kami, tuntun kami, agar kami boleh mengarahkan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu saja. Berserah penuh kepadamu, berusaha untuk merasakan kebaikan-Mu, merenungkannya ya Bapa, dan tidak berfokus pada diri kami semata. Nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tempat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu kita akan kembali beribadah seperti biasa jam 7 dan jam 9 pagi. Ibadah umum pukul 7 dan pukul 9 pagi seperti biasa. Ibadah remaja pada pukul 9 pagi di ruang ibadah remaja pemuda. Juga kelas-kelas sekolah minggu, kelas Daud sampai dengan kelas Immanuel 1-2 SD sampai dengan 1-2 SMP secara tatap muka atau onsite seperti ibadah remaja di ruang-ruang kelas sekolah minggu pada pukul 9 pagi. Ibadah sekolah minggu atau latihan sekolah minggu kelas Daniel dan Esther masih secara online di kanal YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Dan bagi Bapak Ibu diperhatikan, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah umum, mohon tidak membawa anak-anak ke area ibadah umum. Selain karena situasi pandemi, juga Bapak Ibu mohon keselamatan menyeberang anak-anak menjadi prioritas yang utama, mengingat situasi jalanan yang semakin hari semakin ramai. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu, agar anak-anaknya diarahkan langsung ke gedung sekolah minggu yang ada di atas parkiran. Anak-anak remaja juga diharapkan langsung ke ruang ibadah remaja pada pukul 9 pagi. Pada sekolah minggu juga pukul 9 pagi, dan anak-anak tidak dibawa ke ruang ibadah umum yang berada di jalan atau di gang komisi. Bagi Bapak Ibu juga mohon dipastikan agar setiap yang ikut ibadah tatap muka, baik anak-anak, remaja, pemuda maupun dewasa, mohon dipastikan dalam keadaan yang sehat dan tidak dalam kondisi sakit. Mereka yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi kurang sehat diharapkan mengikuti ibadah online yang ditayangkan lewat YouTube maupun mengikuti ibadah yang ditayangkan secara online di YouTube tentunya. Juga bagi kelas-kelas sekolah minggu agar masuk di minggu depannya dan memfollow up di grup kelas masing-masing. Dan melakukan ini untuk menghindarkan situasi yang tidak baik. Dan juga Bapak Ibu mengingatkan pada besok ya, pada hari Minggu ini, mulai Minggu tanggal 14 Agustus, pemeriksaan kesehatan telah dibuka kembali sebagaimana biasanya pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 8:30 atau setelah ibadah pertama di ruang KPK GKI Cicurug yang berada di bawah ya, di area parkir. Depannya area parkir motor itu ada ruang KPK ya. Untuk memeriksa adalah Dr. Iman Kurniawan. Dan juga Bapak Ibu, pada tanggal 11 September 2022 setelah ibadah kedua diadakan kegiatan donor darah. Mari kita menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan kiranya info ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah kita semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan, merasakan kebaikannya dan mensyukuri kebaikannya dalam hidup kita sehari-hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.